Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Setiawan Nurdin, NIM 19010301224. Di sini saya akan menjelaskan tentang retorika atau konteks teori komunikasi publik. Teori retorika berpusat pada pemikiran mengenai retorika yang Aristoteles sebut sebagai alat persuasi yang tersedia. Maksudnya, kemampuan yang dimiliki oleh pembicara untuk mempengaruhi halayaknya. Asumsi-asumsi retorika yang dikemukakan oleh Aristoteles ada dua. Yang pertama, pembicara yang efektif harus mempertimbangkan khalayak mereka. Yang kedua, pembicara yang efektif menggunakan beberapa bukti dalam presentasi mereka. Selanjutnya ada konsep-konsep penting menurut Aristoteles. Ada 5 hal yang dibutuhkan untuk berpidato yang efektif, atau biasa dikenal dengan 5 hukum retorika. Yang pertama ada inventio atau penemuan, yang kedua ada dispositio atau penyusunan, yang ketiga ada elocutio atau gaya, yang keempat ada memoria atau memori, yang kelima ada pronunciatio atau penyampaian. Contohnya adalah seorang pejabat yang berpidato di depan banyak audiensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang the social contraction of reality dalam konteks teori simbol dan realitas sosial. Istilah konstruksi sosial atau the social contraction of reality dikenalkan oleh Berger dan Lachman. Konstruksi realitas sosial atau the social contraction of reality sendiri diartikan sebagai sebuah proses sosial yang dilakukan melalui tindakan dan interaksi yang dimana individu atau kelompok individu menciptakan secara berkesinambungan sebuah realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Sebagai teori komunikasi, teori konstruksi realitas sosial memiliki dua asumsi. Yang pertama adalah pengalaman yang dirasakan manusia dibentuk melalui sebuah model dunia sosial beserta cara kerjanya. Yang kedua adalah bahasa sebagai alat komunikasi yang paling penting dalam proses komunikasi. Selanjutnya, menurut Herbert Blumer terdapat 3 asumsi dalam teori ini. Yang pertama adalah manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka. Kedua ada makna diciptakan dalam interaksi antara manusia. Yang ketiga ada makna dimodifikasi melalui interpretasi. Simbol P misalnya, yang diberi tanda garis miring, yaitu berarti tanda dilarang parkir yang disepakati masyarakat Indonesia, di mana jika ada tanda itu masyarakat tidak boleh parkir di area itu. Dan itu sudah disepakati sebelumnya dan sudah ada dalam undang-undang. Banyak simbol-simbol yang lain yang masih banyak disepakati oleh masyarakat dan undang-undang. Konsep kunci interaksi simbolik yang pertama adalah pikiran. Mind adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, di mana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui individu dengan pikiran mereka. Yang kedua ada diri, self, adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Yang ketiga ada masyarakat atau society, adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu tersebut terlibat secara aktif dan sukarela. Yang terakhir, saya akan membahas tentang teori spiral of silence dalam konteks teori media dan masyarakat. Menurut Marcel MC Luhan dan Harold Innis menyatakan bahwa teori media adalah medium is the message atau media dalam pesan. Neumann menyatakan bahwa media akan cenderung menaruh perhatian pada pandangan mayoritas dan meremehkan pandangan minoritas. Mereka yang minoritas akan menjadi tidak terbuka dalam mengutarakan opini-opini mereka. Dan karenanya lahirlah sebuah spiral komunikasi yang bergerak ke bawah. Menurut Elizabeth Neumann ada 3 asumsi dalam teori ini. Yang pertama ada masyarakat mayoritas mengancam individu yang menyimpang dengan adanya isolasi. Dengan demikian kelompok minoritas akan diliputi rasa takut terhadap isolasi orang-orang yang berkuasa. Yang kedua, rasa takut akan isolasi membuat individu untuk setiap mencoba menilai iklim opini mereka. Yang ketiga, perilaku publik. Konsep dalam teori spiral of silence yang pertama ada ubiquitas, mengacu pada fakta. Media merupakan sumber informasi yang luas karena terdapat di mana saja. Dengan kata lain, ubiquitas dapat didefinisikan sebagai kepercayaan. Kumulatif, pengaruh timbal balik dalam membangun kerangka acuan. Dalam konteks ini, media mengacu pada proses media yang selalu mengulang
apa yang diberitakan. Yang ketiga ada konsonan. Konsonan dihasilkan berdasarkan kecenderungan media untuk menegaskan atau melakukan konfirmasi terhadap pemikiran dan pendapat-pendapat atau pemikiran dan pendapat itu harus diterima. Dan segitu saja video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas teori komunikasi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.